Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Silakan siapa yang mulai dulu hari ini, hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Silakan. Siapa yang mulai dulu? Yang dulu, Saya, Pak. silakan. Sesuai bimbingan terakhir, saya kan udah sampai bab 4, Pak. Ya. Nah, di sini gambaran umum objek penelitiannya, yaitu populasi saya ambil dari BI dengan ketentuan yang mempunyai data yang dibutuhkan mencakup capital expenditure, corporate governance sesuai dengan SEOJK 32. Nomor 32, serta data pendukung lainnya seperti total aset, total penjualan, dan total utang. Lalu pemilihan sampelnya saya tentukan dengan metode purposive sampling. Kategori pertamanya, jadi di totalan perusahaan manufaktur itu ada 218. Nah, kategori pertamanya jumlah perusahaan sektor manufaktur yang tidak berturut-turut terdaftar di BI mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu ada 56 saya keluarkan. Lalu selanjutnya perusahaan sektor manufaktur yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dari mulai tahun 2018 sampai 2022 saya keluarkan 149. Jadi total perusahaan yang bisa saya teliti hanya ada 13, dengan tahun penelitian itu 5, atau observasinya jadi 65. 56 perusahaan tadi saya keluarkan karena baru melakukan IPO pada tahun berjalannya penelitian sehingga datanya tidak lengkap. Lalu 145 perusahaan sisanya saya keluarkan karena tidak merilis sustainability report pada tahun tertentu sehingga datanya juga tidak lengkap, dan 4 perusahaan merilis sustainability report tapi tidak mengungkapkan emisi karbonnya. Lalu ini saya tampilkan daftar perusahaan 13 perusahaan yang saya bisa teliti. Lanjut, saya masuk ke analisa statistik deskriptif. Ini saya pakai EView 10 ya, Pak. Ya. Yang pertama itu untuk carbon emission disclosure-nya, itu Y-nya, dependennya, maksimal ada di 1. Biasanya perusahaan yang mendapatkan skor 1 ini, dia mengungkapkan full 7 kategori dari 7 kategori, sehingga dia mendapatkan skor 1. Di antaranya ada PT Indosimen Tunggal Prakasa, Petrochemical, dan Semen Indonesia. Lalu nilai paling kecilnya ada di 0,143. Biasanya yang mendapatkan poin sebesar 143 ini hanya mengungkapkan 1 dari 7 kategori GRI 305-nya. Contoh perusahaannya adalah Merck, Indonesia, Multibintang, dan Multibintang. Serta nilai rata-rata dari independennya adalah 0,5889 dengan standar deviasi 0,225. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi dengan baik karena nilai min lebih besar daripada standar deviasinya. Untuk capital expenditure paling besarnya ada di 0,172, itu ada Chandra Asri Petrochemical, lalu Chandra Asri Petrochemical tahun 2019. Lalu nilai minimum capex-nya ada di 0,007, dimiliki oleh Papres pada tahun 2021. Dengan rata-rata dimiliki sebesar 0,044938 dengan standar deviasi 0,0302. Nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, maka disimpulkan bahwa variabel capex terdistribusi dengan baik dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada variabel independen kedua, yaitu corporate governance. Paling besarnya ada di 1, karena yang mendapatkan 1 ini berarti mengungkapkan 25 dari 25 poin sesuai dengan SEOJK nomor 32. Lalu yang kecilnya tersebut didapatkan oleh Indosimen Tunggal Prakasa, kemudian Jakfa Covid, Solusi Bangun Indonesia, Semen Indonesia, Unilever. Lalu paling kecilnya itu ada 0,40 dimiliki oleh Chandra Asri, karena mengungkapkan hanya 11 butir dari 25 butir rekomendasi sesuai SEOJK. Rata-rata dari variabel ini sebesar 0,8572 dengan standar deviasi sebesar 0,150. Disimpulkan bahwa variabel corporate governance ini terdistribusi dengan baik karena nilai rata-rata lebih dari nilai standar deviasi. Lalu untuk variabel kontrol itu ROA,
paling besarnya adalah 0,467 dimiliki oleh Unilever, lalu paling minimumnya adalah minus 0,0440 dimiliki oleh Solusi Bangun Indonesia. Ini minus karena mereka punya 1 tahun di mana mereka mengalami kerugian. Lalu rata-rata dari ROA itu adalah 0,113 dengan standar deviasi sebesar 0,117. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, maka disimpulkan bahwa variasi hasil perhitungan ROA rendah, yang berarti perbedaan nilai variabel satu sama lain cukup rendah. Variabel kontrol kedua yaitu DAR, paling besarnya nilai maksimumnya ada 0,782 dimiliki oleh Unilever, lalu paling kecilnya ada 0,13 dimiliki oleh industri jamu dan farmasi Sido. Rata-rata yang dimiliki itu ada 0,429631 dengan standar deviasi sebesar 0,1875. Disimpulkan bahwa DAR terdistribusi dengan baik dan memiliki persebaran data yang kecil. Lalu variabel kontrol terakhir yaitu size. Size yang paling maksimum dimiliki sebesar 33,655 dimiliki oleh PT Astra International. Lalu minimumnya ada 27,527 dimiliki oleh merek Indonesia. Minnya sebesar 30,38429 dengan standar deviasi sebesar 1,569. Rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data terdistribusi dengan baik. Selanjutnya masuk regresi data panel. Pemilihan model regresinya yang pertama saya pakai uji Chow. Uji Chow itu memilih antara CHEM dan FEM. Lalu ini saya sudah lakukan, menunjukkan bahwa cross section chi-square-nya sebesar 0,0010, di mana itu kurang dari alfa sebesar 0,05. Maka saya simpulkan bahwa FEM adalah model terbaik dan harus dilanjutkan dengan uji Hausman. Yang lanjutannya, uji Hausman itu pemilihan uji antara FEM dan REM. Saya lakukan uji Hausman dengan cross-section random sebesar 0,3743 lebih besar dari 0,05. Maka model terpilih dalam pengujian ini adalah REM dan pengujian perlu dilanjutkan dengan Lagrange multiplier. Selanjutnya pengujian terakhir yaitu Lagrange multiplier. Model terbaik antara CHEM dan REM. Sudah saya lakukan ujinya. Lalu hasilnya adalah bot dari Bruce Pagannya sebesar 0,0028 kurang dari 0,05, maka disimpulkan untuk model untuk penelitian ini adalah menggunakan model REM. Lalu uji asumsi klasiknya, yang pertama menggunakan normalitas. Normalitasnya dilihat dari probabilitas dari jarak kuberannya harus di atas dari 0,05, dan di sini saya dapatkan probabilitasnya adalah sebesar 0,530, maka disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. Lalu multicollinearitasnya saya pakai yang seperti ini, dilihat bahwa tidak ada correlation matrix di atas 0,90, maka data tidak memiliki masalah dalam multicollinearitas. Lalu selanjutnya ada uji autokorelasi, saya pakai Bush-Godfrey LM test. Ketentuannya adalah probabilitas di atas 0,05 berarti bebas dari masalah autokorelasi. Lalu ini bisa dilihat bahwa probabilitas yang bagian OBS R-square-nya adalah 0,3426. Dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi. Uji yang terakhir adalah heteros. Heterosnya saya pakai Gleiser. Ketentuannya adalah probabilitas harus di atas 0,05. Di sini semua probabilitasnya adalah di atas 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam heteroskedastisitas pada regresi data yang digunakan. Hasil regresi data panelnya, kemarin pas saya mengajukan seperti ini. ED sama dengan Apex ditambah CGOV, ditambah ROA, ditambah DAR, ditambah size. Lalu setelah diuji dengan regresi data panel model REM sesuai pemilihan di uji LM, hasilnya menjadi seperti ini. CED sama dengan, ini adalah konstanta 1,153241, lalu untuk capital expenditure-nya bernilai negatif, corporate governance-nya bernilai positif, ROA-nya bernilai negatif, DAR-nya bernilai negatif, dan size-nya bernilai negatif.
kesimpulannya ada di sini, yaitu koefisien konstanta sebesar 1,153241 menunjukkan bahwa apabila variabel capital expenditure, corporate governance, return on asset, debt to asset, dan ukuran perusahaan diasumsikan bernilai konstan, maka carbon emission disclosure mengalami peningkatan sebesar 1,153241. Lalu nilai koefisien regresi untuk capital expenditure sebesar min 1,96507, yang berarti apabila terdapat kenaikan capital expenditure sebesar 1 satuan, maka carbon emission disclosure-nya akan menurun sebesar 1,968507. Untuk corporate governance sebesar 0,245538, berarti bila terjadi kenaikan pada corporate governance sebesar 1 satuan, maka nilai carbon emission disclosure naik sebesar 0,245538. Lalu koefisien regresi untuk variable control ROA sebesar minus 591,176, yang berarti apabila terjadi kenaikan pada ROA sebesar 1 satuan, maka nilai carbon emission disclosure akan mengalami penurunan sebesar 0,591176. Lalu variable control selanjutnya, DAR, koefisiennya adalah minus 0,319339, yang berarti terjadi kenaikan pada variabel DAR sebesar 1 satuan, maka carbon emission disclosure mengalami penurunan sebesar 319,339. Lalu nilai koefisien regresi variable control size yang terakhir berada pada minus 0,015875, berarti apabila terjadi kenaikan pada size sebesar 1 satuan, maka nilai carbon emission disclosure mengalami penurunan sebesar 0,015875. Lalu selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama saya pakai koefisien determinasi atau R-square, menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,103885. Tersebut menunjukkan bahwa carbon emission disclosure dapat dijelaskan oleh apa ini Sari. Itu ya. uji hipotesis tuh, uji R itu mau uji hipotesis tuh. Saya sebelumnya baca di skripsi sebelumnya, iya Pak. Ini salah cuma hipotesis uji T aja. Uji GF berarti enggak Pak? F itu untuk menguji persamaan regresinya. Oh. Uji F itu untuk uji R itu uji R persamaan regresi R sama GR. Oh, berarti yang termasuk hipotesis itu cuma uji T, Pak? Uji T aja. Oke. Yang uji tadi mana? Uji F itu mana? Ini uji F. Nah, yang uji simultan. Uji F itu kamu pindah ke persamaan regresi, penjelasan persamaan regresi. Penjelasan persamaan regresi itu. Regresi mana? Setelah ini kan ini regresinya ya Pak. Setelah ini terakhir 134. Paling bawah. Paling bawah. Sini. Ya. Uji mana? Uji R. Jadi uji F, uji R di situ gua taruh itu. Oh, oke Pak. Itu uji F nggak usah, uji F nggak ada lah. Uji F nggak ada. Oh, dihilangin aja Pak. Hilangin F tuh. Oke, berarti langsung uji R paling terakhir. Uji R, udah. Uji hipotesisnya pakai C. Kok pakai C? T. Pak, maaf Pak, salah sebut uji T. Nah, ya udah. Itu nomor 7 itu, nomor 7 apa nomor 7 itu? Nomor 7 nomor terus kalau gitu. Nomor baru ya Pak? Enggak usah nomor baru, biar aja lah uji. Begini aja. Iya. Bukan usah pakai uji koefisien determinasi aja. Nggak usah pakai uji. Nah, udah. Nggak usah pengujian itu uji T. Iya, hasil koefisien determinasinya itu itu pengujian itu uji T, jangan pakai nomor, uji T aja, nggak pakai nomor. Oh, oke, udah Pak. Uji T aja kamu kan, uji F ada kan, nggak ada kan? Iya Pak. Saya lanjut ya Pak. Untuk koefisien determinasinya adjusted R-square-nya sebesar 0,103885 itu menunjukkan bahwa carbon emission disclosure dapat dijelaskan oleh variabel capex,
corporate governance, SOROA, DAR, dan SAI sebesar 10,38%, sedangkan sisanya sebesar 89,62% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Lalu yang terakhir ada analisis pengujian hipotesis menggunakan uji T. Di sini alfanya 0,05 ya, Pak. Ya, terus. Lalu uji terhadap hipotesis satunya yaitu capital expenditure berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Nah, ini saya agak mengalami masalah sih Pak di sini. Jadi hasil coefficient regresinya itu minus Pak, padahal kan saya ajunya positif. Tapi probabilitasnya sih masih signifikan Pak, masih 0,0308. Jadi hipotesis saya yang nomor 1 itu ditolak karena kalau sesuai hasil pengujian, capital expenditure berpengaruh negatif terhadap carbon emission disclosure. Lalu hipotesis yang kedua itu saya kemarin ajuinnya corporate governance berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Tapi pas uji regresinya itu koefisien regresinya sebesar 0,245338 positif dan probabilitasnya itu sebesar 0,2794. Berarti kan tidak berpengaruh ya Pak. Jadi untuk H2 ini juga ditolak karena pada hasil regresinya itu adalah corporate governance tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Jadi independen saya tuh dua-duanya ditolak, Pak. Udah berapa persamaan? Coba lihat persamaannya. Persamaannya 2 independen dengan 3 variabel kontrol, Pak. Independen variabelmu apa? Independen apa ini? Independen variabelnya Independennya sama CIGOV. apa? Capital expenditure sama corporate governance, Pak. Independennya apa? Sesuai hasil diskusi dengan Pak Taufik itu pakai SEOJK 2 nomor 32. Jadi ada 25 pakai butir skor item. itu, pakai skor itu. Betul. Iya, betul. Jadi nggak pengaruh. Iya, Pak. Kalau capital expenditure berpengaruh, tapi negatif. Sementara hipotesis yang saya ajuin tuh kemarin positif. Kenapa positif? Ya, hipotesisnya, Pak, tapi hasil ujinya ternyata negatif. Bukan hipotesisnya, kenapa positif saya tanya. Oh, karena ada jurnal-jurnal yang saya baca itu dengan meningkatnya capital expenditure, yaitu dengan diukur dengan perolehan aset tetap, akan mengurangi karbon emisi pengungkapan emisi karbonnya karena aset tetap baru kan emisi karbonnya lebih kecil dibanding aset lama gitu sih Pak. Apa? Jadi kalau dia semakin tinggi capital expenditure-nya, Pengungkapan emisi karbonnya itu semakin kecil, semakin kecil, semakin besar Pak. pengungkapannya lebih besar. Ya, Banyak item diungkapkan. ya semakin banyak item yang diungkapkan. Kan bukan berarti dia, kalau banyak item diungkapkan, kan berarti dia itu karbonnya kan banyak, bukan Iya, kan masalah pengungkapan aja kan. iya. Masalah pengungkapan aja. Tapi Item saya nggak, diungkapkan lebih banyak. iya, Apa? saya nggak apa-apa ya Pak lanjut ini dua-duanya ditolak. Coba itu kajian teorimu, coba kajian teorinya. Bagian teori. Kenapa dia itu capital expenditure itu makin tinggi, ungkapannya makin tinggi juga. Positif kenapa? Lu bisa jawab nggak ini? Jawab. Ya sebentar Pak, ada.
Ini sih Pak semacam yang kayak gini. Jadi capital expenditure-nya kan dihitung dari perolehan aset tetap. Nah, ada jurnal yang mengatakan kalau membeli aset tetap baru itu mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan, sehingga perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan emisi karbonnya. Kenapa Mbak? Kenapa itu? Ada jawaban kenapanya, kenapa? Ini Pak, dari jurnal Karin juga disebutkan bahwa semakin banyak capital expenditure itu semakin banyak emisi karbon. Karena semakin banyak capital expenditure itu semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga karbonnya lebih banyak, karbon yang dihasilkannya. Ada nggak yang pengaruh negatif sebelumnya? Ada. Hah? Coba cari deh. Ada Pak di Luo et al, tapi saya belum terusin nih Pak, saya baru sampai yang hasilnya negatif tadi, karena saya bingung juga, makanya saya mau Kan ke Bapak. bukan, coba kamu cari hasil penelitian sebelumnya negatif hasilnya. Iya, udah ada. Mana? Nah, belum saya masukin Pak, karena saya mau melakukan analisisnya itu jadi ragu. Kita ke community itu harus jujur. Kalau kamu positif, jangan positifnya kamu kan kecenderungan mengatakan positif. Jadi penelitian Iya. negatif nggak kamu masukkan. Ada apa penelitian negatifnya di? Jadi yang positif kamu masukin, negatif nggak kamu masukin. Ada. Itu ada yang salah nih arahan dari dosen lain itu. Positif aja. Gimana itu? Cuma ragu aja sih Pak, saya takut ada salah di e-views-nya gitu. Sebenarnya yang hasilnya positif, negatif juga ada Pak oleh Luo et al. Mana? Nah, ini si Tambo namanya. Ada penjelasan kamu nggak tentang Stambul? Kan seluruh masing-masing penelitian itu ada penjelasannya sekelilingnya. Ada. Mana penjelasan mana? Penjelasan nomor 5. 3, 4, 5 nih si Tambo et al. Ada negatif itu? Ada nih, dia pakai Mana ini Pak, mana? ayo deng, saya belum tulis Pak. Berubah lagi tuh. Tuh kenapa negatif? Jangan yang satu aja, banyak tuh penelitian lain negatif. Oke, berarti minggu depan saya dengar loh, teori-teori yang dari akuntansi belum ada mapan. Ini bisa positif, bisa negatif. Jangan kamu arahkan positif aja. Itu carilah kenapa negatif. Bisa mungkin negatif. Kenapa negatif? Bisa macam-macam ini. Ya. Berarti note-nya minggu depan saya cari yang negatif biar mendukung hasil saya tadi ya Pak. Yang negatif itu sebenarnya kenapa bisa negatif itu? Nah, ya, oke. Sampai situ dulu Pak saya. Makasih banyak ya Pak. Iya. Ya, berikut siapa lagi? Silisda. Oke, saya Pak. Sebentar, izin share screen. Bapak saya live ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Udah. Kamu sampai di mana kemarin? Untuk kemarin itu ada tambahan di hipotesis penelitian Pak. Di sini kan Bapak minta dijadiin judul baru tuh 7.1, yaitu tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia per tahun dan selama pada periode 2017 sampai 2022. Di sini saya juga udah masukkan sedikit tentang definisi dan referensi penelitian menggunakan penelitiannya, di mana di sini ada hipotesis yang saya ajukan, yaitu untuk H0-nya terdapat perbedaan dan H alternatif satunya itu tidak terdapat perbedaan.
Nah, Ya. untuk yang ke 7.2 yaitu perbedaan indikator keuangan perusahaan asuransi jiwasraya di sebelum dan masa COVID. Di sini juga saya udah masukkan Pak materinya sedikit, dan di alinea kedua itu ada referensi penelitian terdahulunya, dan hipotesis yang kedua di mana H02-nya itu terdapat perbedaan indikator, dan yang H alternatif 2-nya tidak terdapat perbedaan indikator. Ini udah saya tambahkan ya Pak. Selanjutnya itu Bapak minta tambah di metode analisis data Pak, yang uji normalitas ternyata memang tidak ada Pak, langsung ke uji beda saja. Nah, iya, Jadi ini makanya saya udah take out dan saya udah, kamu pelajari itu udah. gimana Pak? Udah kamu pelajari. Ya sudah saya sedikit pelajari Pak tentang uji bedanya. Jadi kalau Dan ada dosen, selanjutnya, kalau ada dosen nanya kenapa uji gimana normalitas, Pak? Hmm? nanti kalau ada dosen nanya kenapa nggak ada uji normalitas, kamu jawab yang kamu dapat sih, mungkin bukunya ya. Iya Pak. Jangan nanti ditanya Baik dosen Pak. kenapa nggak ada uji normalitas, kamu kurang linglung itu, jangan. Kalau kamu udah baca sumber bukunya, kasih Baik tulis. Pak, siap. Itu sumber bukunya. Mana sumber bukunya, mana ada. Kamu sumber bukunya ada. Kasih tahu penjelasan uji Oh normalitas. iya Pak. Nah, uji beda ini ada penjelasan satu linear. Uji beda ini tidak perlu uji normalitas. Kenapa? Kenapa? Ini Oh, bukunya, ya. Supaya nggak ditanya-tanya. oke Pak, nanti saya tambahin ya Pak. Ya, tambah kau tanya dosen, nanti rujuk aja kamu tulis itu Pak, ada ditulis di bab 3 ya bilang gitu ya. Iya Pak, nanti saya coba tambahin di sini ya Pak untuk Ya. penjelasan uji bedanya sendiri. Sama yang kemarin terakhir tuh Uji Bapak beda, minta yang untuk, beda dijelasin sebelum uji beda lah. kenapa Pak? Jangan uji beda dijelaskan di datanya kan uji normalitas itu biasa di data kan, analisis kan. Iya, di analisis data Pak. Analisis data itu mana, tulis data mana kamu uji beda. Jadi kamu uji normalitas sebenarnya kamu taruh tadi mana kamu taruh? Di atas ini Pak, sebelum T.1 tadinya uji normalitas Uji beda kan? T.712 uji beda, iya. Sebelum uji beda. Oke Pak, Sebelum uji berarti di beda. sininya Pak, nanti saya kasih penjelasan. Nah, kalau jelas penjelasan itu tentang apa? Iya, penjelasan itu kenapa normalitas nggak ada? Yep. Ya, pasti bukunya. Itu apa lagi? Baik Pak. Sama yang terakhir ini Pak, yang untuk langkah-langkah menghitung menggunakan DEA ini saya juga udah tambahkan Pak, Ya. langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir itu sih Pak, sampai 7.4. Ini kamu uji beda itu kamu langkah-langkah kamu sebutkan ya, uji beda langkah-langkahnya apa? Uji beda. Pakai Pak, ada di sini, ada uji tes sampel, period sample test, ada Wilcoxon signal recent Masing-masing itu kamu ranking sebutkan test. langkah-langkahnya. Masing-masing kamu sebutkan Oh langkah-langkahnya. iya, Kamu kan oke Pak, berarti saya tambahin. sampai kamu dia terima apa enggak apa rasanya gitu. Oke Pak, Ya, uji berarti hipotesis tambahin langkah-langkah juga ya Pak. sampai kesimpulan akhir dia terima apa enggak gitu ya. Jadi ukur statistik Baik ya. Pak, Uji baik Pak. statistik ya. Nah, itu ya. Iya, Ini. iya Pak. Nah, kalau udah selesai kamu Udah sih Pak, terakhir. apa lagi? Terakhir apa? Udah Pak, terakhir situ aja sih Pak. Daftar pustaka, mana daftar pustaka? Daftar pustaka ini Pak. Daftar pustaka satu spasi, bagi satu spasi deh, satu spasi. Oh, bikin satu spasi, sebentar Pak. Satu spasi, oke. Ya. Ada berapa? Daftar pustaka kamu ada berapa itu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pak. Masa 20 lah, tambah ciri 3 lagi itu. Oke, baik Pak. 20 ya Pak. 20 itu minimal. Siap Pak. Ya, dah. Iya Pak, siap. Ya, apalagi ada yang mau tanyakan? Berarti saya besok nambahin dulu ya Pak. Apa Ya. boleh langsung untuk Turnitin ya Pak? Persiapan ini. Main dulu, itu usah langsung tunitin, tambahin. Rabu depan itu Oke. kasih tahu kamu tambahin mana, terus tunitin lengkap semua. Ya. Iya. Yap. Nah, di situ baru hari Kamis itu kamu daftar sidang aja. Daftar sidang kamu minta tantangan saya lagi, poin-poin tantangan, jangan sampai langsung daftar sidang nanti waktu soal palsu lagi tantangan saya. Oh. Ya. Iya Pak. Daftar seminar kan Pak, maksudnya bukan sidang.
Iya, seminar proposal. Oh ya, oke Ya. Pak. Berarti hari Kamisnya saya langsung minta tandang seminar ke Bapak ya. Iya. Dah. Berarti nanti saya personal chat aja atau email Pak? Apanya? Kamu besok ketemu Eh, aku, ketemu saya Rabu, ketemu saya Rabu oh di ketemu di kampus Pak? Zoom lagi. Oh di Zoom lagi, oke baik Pak. Sampai saya cek lagi itu. Baru, Iya, ya itu baru kamu email ke saya, form saya tangani setelah kamu itu rubah ya. oke baik, siap. Ya. Oke, makasih banyak ya Pak. Ya, oke, siapa lagi berikutnya? Dini mana? Dini. Saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Halo Dini. Assalamualaikum Pak. Salam. Buka videonya. Udah Pak. Dah. Nah sekarang Izin share screen ya Pak. ya. Udah kelihatan belum Pak? Apa? Udah kelihatan belum? Belum ada kelihatan. Nggak ada. Sebentar Pak. Udah kelihatan Pak? Oh, udah. Kamu zoom lagi deh. Zoom lagi. Udah. Terakhir tuh kita ngebahas judul Pak. Udah. Minggu lalu. Lagi. Iya. Bapak minta saya buat nyusun di bab 1. Ya, terus bab 1 ya, coba presentasi lagi bab 1-nya. Ini bab 1-nya Pak. Ya, itu silakan presentasi lagi. Silakan lagi Mas ya. Lini pertama Latar apa? belakang masalahnya menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2022, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki hak untuk melakukan pengelolaan keuangan, salah satunya yaitu pengelolaan belanja desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pemanfaatan anggaran belanja harus dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa diantaranya terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa. Kemudian di sini menjelaskan pendapatan asli desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan dukungan oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan, maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarannya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh, maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Kemudian selanjutnya pendapatan asli desa. Selain pendapatan asli desa, dana desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakalola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi apabila dana desa mengalami kenaikan, maka nilai belanja desa juga akan naik. Alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kapasitas pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilakukan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.
Maka dari itu, fenomena yang terjadi yaitu adanya permasalahan yang sering terjadi di berbagai desa, yaitu belanja desa lebih banyak dibiayai oleh alokasi dana desa dan dana desa daripada pendapatan asli desa. Hal ini akan mengakibatkan desa tersebut tergantung pada pemerintah pusat. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu menyatakan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dan pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina tahun 2022 menyatakan bahwa pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan dana desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja desa, dan pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan dana desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti berbeda-beda. Penelitian ini ialah bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anissa pada tahun 2019 tentang pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa di 4 desa yang ada di Kecamatan Malimbong, Balepe, Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2016 sampai 2018. Peneliti mengambil sampel yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, yaitu sampel diambil di 10 desa yang ada di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tahun 2019 sampai 2022. Dipilih untuk menggambarkan profil desa yang terkini dan juga mengikuti perkembangan saat ini dengan judul pengaruh dana desa. Maaf Pak, ininya belum lengkap. Apa lengkap ini? Ini Pak judulnya yang kemarin dibahas sama-sama sama Bapak, bareng-bareng sama Bapak minggu lalu. Dengan judul pengaruh realisasi sumber dana desa APBN, realisasi sumber alokasi dana desa APBD, dan realisasi sumber pendapatan asli desa terhadap realisasi belanja anggaran desa. Identifikasi masalahnya berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang masalah di atas, dapat dilihat bahwa semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh, maka akan semakin besar pula belanja desa, dan jika dana desa mengalami kenaikan, maka nilai belanja desa juga akan naik, dan juga belanja desa lebih banyak dibiayai oleh alokasi dana desa dan dana desa daripada pendapatan asli desa. Sehingga hal itu tentu saja akan mempengaruhi belanja desa pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Gunung Sindur. Di sini untuk perumusan masalahnya, 1, apakah dana desa berpengaruh terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur tahun 2019 sampai 2022? Yang kedua, apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur pada tahun 2019 sampai 2022? Yang ketiga, apakah pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur pada tahun 2019 sampai 2022? Perumusan masalahnya ada 3. Di sini pembatasan masalahnya, penelitian ini difokuskan pada tahun 2019 sampai 2022 dilakukan di Kecamatan Gunung Sindur yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang ke-1, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur tahun 2019-2022. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur tahun 2019 sampai 2022. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur pada tahun 2019 sampai 2022. Manfaat penelitiannya di sini yang pertama, manfaat untuk praktisi bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan baru mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang kedua, bagi pemerintah kabupaten, peneliti berharap dapat memberikan informasi mengenai pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian, bagi pemerintah desa, peneliti berharap dapat memberikan masukan mengenai pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian bagi masyarakat, peneliti
penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kemudian di sini manfaat teoritisnya, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian di sini sistematika penulisan skripsinya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan masalah, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Itu bab satunya, Pak. Halo? Untuk bab satunya gitu, Pak. Bab satunya udah ada empirical gap-nya dah. Empirical gap udah tadi. Empirical gap-nya. Empirical gap itu beberapa penelitian sebelumnya sering bertentangan hasilnya. Ada. Apa, Pak? Maaf. Empirical gap, ngerti nggak empirical gap? Iya. Empirical gap ngerti? Oh, ini ya, Pak. Yang ini. Penelitian sebelumnya. Ya, dalam latar belakang itu. Jadi kita perumusan masalah itu kan ada dua sumber. Pertama, Iya. emang suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Kok telinga kamu sampai ke gitu? Rumusan masalahnya ada 2 sumber tadi, info dari Bapak. Kedengaran. Coba kamu konsentrasi dengar suara saya deh. Konsentrasi Iya. ya. Iya, Pak. Jadi latar belakang itu sih pertama, kan kamu Iya. udah jelaskan fenomenanya itu. Iya, fenomenanya. Fenomenanya apa kamu jelaskan tadi itu? Ini, Pak, fenomenanya. Ya jelaskan aja, kamu kan udah ngerti, ngapain suruh baca saya? Fenomenanya apa? Jadi fenomenanya adanya permasalahan yang di beberapa desa tuh kayak belanja desa tuh lebih sering dibiayai oleh alokasi dana desanya sama dana desa daripada pendapatan asli desa. Ya. Terus kemudian Ya. yang kedua dari empirical gap. Iya, penelitian terdahulunya. Empirical gap itu isinya adalah misalnya alokasi dana desa terhadap belanja desa misalnya. Itu hasil potensi grup A, hasilnya apa, si B hasilnya apa, si C apa. Tapi dalam Iya. satu linia itu jelaskan ada sering bertentangan mereka hasilnya ada yang positif dan negatif. Sebutkan itu. Iya. Ini, Pak, penelitian terdahulunya. Coba baca, Jadi jelaskan. untuk penelitian dari Anissa pada tahun 2019, si alokasi dana desanya itu berpengaruh terhadap belanja desa, tapi pendapatan asli desanya Negatif positif. tapi pendapatan asli desanya tidak berpengaruh, Pak. Harusnya positif atau negatif, kasih tahu dong. Oh, berpengaruh positif. Itu negatif, positif itu negatif. Memang positif, yakin kamu positif? Yakin, Pak. Soalnya saya udah bolak-balik baca juga sih, Pak. Ini ada datanya di saya, Pak. Mana, memang positif, coba cek. Ini. Saya lihat mata saya, kamu lihat aja mana yang positif. Nih, Pak, berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Penelitian yang pengaruh negatif. Penelitian ada nggak yang negatif, ada nggak hasil negatif signifikan, ada nggak yang lain? Penelitian lain. Penelitian yang lain. Ya, negatif yang ada positif, yang positif, Pak, hasilnya. yang negatif. Oh, yang negatif. Ada nggak? Ya, ini kan positif. Kamu jangan lihat. Oh, iya. Ini kan positif ini. Jangan lihat lagi dong. Ini kenapa? Sebentar, Pak. Saya buka dulu satu-satu. Latar belakangmu ada nggak latar belakang yang nyatakan itu negatif ada nggak? Oh, ada, Pak. Mana? Kalau ada positif, negatif mana? Hasil negatif. Masih di penelitian si Anisanya, tapi yang pendapatan asli desanya yang tidak berpengaruh. Jadi yang satu variabel berpengaruh positif, yang satu. Satu linia itu menjelaskan kamu variabel Oh. independen berapa? Independen berapa? Independen. Independen udah berapa? Tiga. 3 linia juga. Pertama, Okay. independen tentang A, independen X1. Kemudian linia berikutnya independen X2, berikutnya X3. Jangan jadi kecampur aduk itu. Oh, oke. Ya. Jadi satu linia itu menjelaskan empirical gap X1 terhadap Y.
X1 dalam itu jelaskanlah, ada penelitian sebenarnya X1Y itu ada positif, ada negatif, ada yang ada signifikan. Jelaskan itu kenapa itu. Ya, nanti linda berikutnya tentang S2 terhadap Y. Ya, Ya, Pak. nah, itu jelaskan itu. Ya, Ya, siap, Pak. yang positifnya kamu yang negatif dicari. Kalau yang positifnya nggak ada empirical gap, Oh, ya. oke, baik, Pak. Udah kamu jelaskan dulu bab satunya ya, nanti baru minggu depan boleh saya bab satu, Oke, bab dua ya. Udah ya, siap, Pak. Siap, Pak. Oke. tinggal itu aja, Terima- kok. Itu aja ya. Oke, baik, Pak. Udah, Makasih banyak ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya si Ahmad, Pak Ahmad siapa? Ganda, silakan. Oh, apalagi udah Mas selesai, Ganda, Pak. udah selesai. Udah nih Pak, saya mau ini Pak, share hasil saya Pak. Iya. Kamu kok udah selesai sidang tesis sudah selesai kan? Halo? Halo, sidang tesis sudah selesai kan? Halo Pak, Sidang tesis sidang sudah selesai. tesisnya belum Pak? Oh, belum sidang tesis belum? Belum Pak, ya, makanya lagi dikejar nih Pak. Kalau bisa minggu depan Pak mau sidang Pak. Cukup jelaskan aja. Ya. Jadi bimbingan yang terakhir kan kita ngebahas terkait dengan pengujian ulang Pak, tanpa adanya variabel independen profitabilitas. Saya udah bikin Pak dari awal lagi terkait dengan statistika deskriptifnya, tapi hanya terdapat 4 variabel independen, yaitu bisnis risk, struktur aktiva, ukuran perusahaan, serta variabel pandemi COVID-19. Saya udah jelaskan juga masing-masing variabel independen Pak terkait dengan nilai min-nya, kemudian nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Ini saya jelaskan masing-masing, yaitu yang pertama terkait variabel dependennya, DER-nya, kemudian risiko bisnis, struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya melakukan hasil atau penentuan regresi data panel, Pak, dengan melalui uji Chow serta uji Hausman, dan diketahui bahwa model yang cocok dengan penelitian saya terpilih itu adalah fixed effect model, Pak. Selanjutnya terkait dengan hasil analisis regresi bergandanya, di sini dapat dilihat bahwa risiko bisnis itu berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, kemudian struktur aktiva itu berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, untuk ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, dan variabel pandemi COVID-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. Ini saya jelaskan juga Pak untuk detailnya di bawah sini. Kemudian terkait dengan koefisien determinasi R kuadratnya, diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya adalah sebesar 71,84%, di mana artinya variabel independen yang saya pilih mampu menerapkan bahwa dari itu dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang ditentukan, dan sisanya sebesar 28,16% diterangkan oleh variabel lain yang tidak saya gunakan dalam penelitian. Terkait uji normalitas, ini juga sudah normal Pak untuk hasil penelitiannya, diketahui dari nilai probability Jarque-Weberanya yang lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 6,7727. Selanjutnya terkait dengan uji asumsi klasik, saya juga sudah melakukan 3 uji, yaitu uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Dan seluruh uji tersebut menunjukkan bahwa di dalam variabel independen saya sudah tidak ada lagi gangguan antar variabel tersebut Pak. Di sini dapat dilihat bahwa uji multikolinearitasnya, seluruh variabel independennya tidak ada yang mendekati nilai 0,85. Kemudian secara uji heteroskedastisitas dengan metode White juga dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai probability di atas 0,05. Untuk uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson yang saya dapatkan adalah sebesar 1,5086. Dan ini diketahui bahwa tidak terdapat gangguan autokorelasi pada variabel independen. Selanjutnya untuk uji T atau pengujian hipotesis, di sini yang pertama hipotesisnya adalah risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Di sini dapatkan hasil penelitian saya sesuai Pak dengan hipotesis, di mana variabel risiko bisnis itu bernilai 0,0169
atau lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, di mana nilai koefisien regresinya itu menghasilkan nilai negatif 1,2045 yang menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis secara parsial memiliki hubungan negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Untuk hipotesis 2, yaitu adalah struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, dan ini sesuai Pak, diterima. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva bernilai probabilitas 0,0023, di mana itu lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, dan hasil koefisien regresinya menunjukkan nilai negatif 1,4582 dan menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva secara parsial memiliki hubungan negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima. Untuk hipotesis 3, ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, namun berdasarkan hasil uji multikolenialitas variabel. Halo Mas, tolong yang di sebelah kiri kamu close itu yang sebelah kiri itu. Oh, iya, oke Pak. Tulisannya. Ya, sudah ya Pak. Begitu, kekecilan tulisannya. Nggak bisa naik. Udah. Ya, saya lanjut ya Pak. Ya. Untuk hipotesis 3, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Di sini berdasarkan hasil uji multikolenialitas, hasil variabel profitabilitas tidak lolos uji sehingga tidak dilanjutkan ke dalam uji hipotesis, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak. Untuk hipotesis 4, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Di sini dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan bernilai probabilitas 0,126, di mana ini lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi menghasilkan nilai positif 0,2644. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap struktur modal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak. Untuk hipotesis terakhir, yaitu pandemi COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil regresi persamaan diketahui bahwa variabel pandemi COVID-19 bernilai probabilitasnya 0,484, di mana nilainya lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi yang menghasilkan nilai negatif 0,0550 dan menunjukkan bahwa variabel pandemi COVID-19 secara parsial memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 5 ditolak. Selanjutnya ada list hasil Pak. Yang pertama terkait dengan pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. Di sini hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2021, risiko bisnis yang diperhitungkan dengan membagi pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan total aktiva menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel yang diteliti. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Kartika serta Prabansai dan Kusuma pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya risiko bisnis memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun, penelitian saya sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Haron tahun 2016 dan Dov tahun 2008 yang menyatakan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Yaitu apabila variabilitas pendapatan tinggi, maka risiko bisnis perusahaan akan meningkat seiring dengan laba yang dihasilkan semakin fluktuatif. Dengan fluktuatifnya laba yang dihasilkan, maka perusahaan akan mengambil keputusan untuk meningkatkan porsi hutang dalam memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasinya. Hasil tersebut memberikan gambaran juga bahwa pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu sampel diteliti, sebagian besar perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian harga dari komoditas kelapa sawit sendiri. Sehingga sebagian perusahaan masih menjadikan pendanaan dari pihak ketiga sebagai sumber modal untuk menjalankan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2021, struktur aktiva menunjukkan hasil pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel yang dilakukan penelitian. Dalam sampel penelitian yang dilakukan, sebagian besar perusahaan memang memiliki aktiva tetap yang porsinya jauh lebih besar dibandingkan aktiva lancar, karena aset utama dari perusahaan perkebunan adalah kebun sawit itu sendiri. Dan hasil penelitian saya sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sheikh dan Wang pada tahun 2011 serta Al-Ajmi et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya
struktur aktiva memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Namun berbeda dengan penelitian dari Serasqueiro dan Fernando pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Di mana pengukuran struktur aktiva sendiri didasarkan pada rasio antara total aktiva tetap terhadap total aktiva. Sehingga secara teoritis menghasilkan hubungan negatif antara struktur aktiva dengan struktur modal. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi struktur aktiva, yang berarti aktiva tetapnya semakin besar, maka penggunaan modal internal akan semakin tinggi, dan sedangkan modal dari pihak ketiga atau kreditur akan semakin sedikit, sehingga struktur modalnya akan semakin rendah. Untuk pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, ini juga sesuai dengan hasil sebelumnya karena terdapat unsur multikolinearitas, variabel profitabilitas tidak dilakukan pengujian lebih lanjut. Untuk pengaruh peran perusahaan terhadap struktur modal menunjukkan bahwa pada perusahaan yang dijadikan sampel periode 2015 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel yang diteliti, di mana ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia skalanya sudah cukup besar dan kepemilikan sahamnya sudah tersebar luas, di mana setiap terdapat perluasan pemilikan modal saham memiliki pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya pengendalian dari pemegang saham yang lebih dominan, sehingga keputusan yang lebih besar tetap berada di bawah kendali pemegang saham mayoritas. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sawitri dan Lestari pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Proença et al. Pada tahun 2014, Sergiescu dan Faidian pada tahun 2014, Yildirim et al. Pada tahun 2018, Kemeri dan Noubik pada tahun 2018, serta Kappa et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, yang pada dasarnya meningkatnya ukuran perusahaan akan diiringi pula dengan peningkatan struktur modal. Hal ini sesuai dengan signaling teori yang menyatakan bahwa peningkatan ukuran perusahaan akan diikuti pula dengan peningkatan struktur modal, karena ukuran perusahaan memberikan sinyal positif bagi pihak luar atau kreditur untuk memberikan tambahan modal sehingga struktur modal akan menjadi lebih besar. Dan pembahasan terakhir terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel yang diteliti. Hasil ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak langsung terhadap perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nuriski et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap bisnis dari perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan terdapat kecenderungan peningkatan harga jual dari komoditas CPO atau crude palm oil di pasar sehingga berdampak baik terhadap pendapatan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Berdasarkan pembahasan di atas, pada penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua variabel independen, yaitu risiko bisnis dan struktur aktiva yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perkebunan kelapa sawit. Sehingga dengan hasil tersebut dapat dijadikan parameter dalam pengukuran struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit, di mana di sini adalah variabilitas pendapatan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi tantangan utama bagi perusahaan. Oleh karena itu, efisiensi terhadap harga pokok penjualan dan beban biaya lainnya harus dilakukan secara efektif. Selain itu, dengan aset perkebunan kelapa sawit yang dimiliki, penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menjaga hubungan baik dengan pihak kreditur ataupun pihak ketiga lainnya, di mana aset tersebut harus digunakan secara efisien untuk dapat menopang kebutuhan modal kerja maupun investasi dari perkebunan kelapa sawit di saat pendapatannya mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penurunan harga CPO. Untuk variabel independennya, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam penentuan struktur modal perusahaan, manajer tidak mempertimbangkan variabel tersebut. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan memiliki biaya modal dan tingkat risiko yang berbeda. Selain itu, sesuai dengan pecking order teori, perusahaan akan mengutamakan sumber dana internal dibandingkan eksternal, sehingga tidak seluruh perusahaan yang secara valuasi asetnya besar akan meningkatkan struktur modal yang dimiliki melalui hutang kepada pihak ketiga. Untuk variabel pandemi COVID-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam penentuan struktur modal perusahaan, manajer tidak mempertimbangkan variabel tersebut karena pada masa pandemi COVID-19, perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu industri yang tidak terdampak langsung. Karena secara pendapatan, selama masa pandemi COVID-19, harga CPO mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Untuk variabel profitabilitas tidak dilakukan kajian lebih lanjut dikarenakan terdapat unsur multikolinearitas pada variabel tersebut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2021. Yang kedua, struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2021. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2021. Yang terakhir, profitabilitas tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dikarenakan terkena uji multikolinearitas. Untuk keterbatasan penelitiannya, yang pertama adalah sampel penelitian yang diambil dari penelitian ini berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode yang cukup singkat, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Nomor 2, sampel yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya terbatas, yaitu hanya 15 perusahaan, dikarenakan masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum berstatus perusahaan TBK atau go public, sehingga data keuangan yang didapatkan masih sangat terbatas. Yang ketiga, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta pandemi COVID-19. Saran, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka saran yang diberikan antara lain adalah 1, variabilitas pendapatan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah faktor yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan atau stakeholder dalam keputusan pengambilan hutang. Berdasarkan hasil penelitian variabel independen, risiko bisnis yang diwakili oleh pendapatan dibagi dengan total aktiva menghasilkan nilai negatif signifikan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk dapat memaksimalkan aset yang dimiliki dan meminimalisir biaya agar penggunaan hutang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, indikator DER juga penting untuk diperhatikan oleh para stakeholder maupun shareholder dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena berdasarkan data penelitian, masih terdapat beberapa perusahaan yang nilai DER-nya lebih dari 100% dan nilai DER-nya bernilai negatif, di mana proporsi hutang jangka panjang dan modal perlu diberikan perhatian lebih agar kontinuitas bisnis dari perusahaan dapat terjaga dengan baik dan menjaga reputasi perusahaan kepada kreditur. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Itu keterbatasan penelitiannya mana? Keterbatasan penelitian. Ini Pak. Udah berapa? Ada 3 Pak. Nah, saran itu ada kaitan dengan keterbatasan penelitian. Oh oke Pak. Berarti dia harus menjawab keterbatasan ya Pak? Nah, jadi keterbatasan penelitianmu yang pertama, saranmu apa? Oke Pak. Keterbatasan penelitian gua, sarannya apa gitu. Baik Pak. Jadi kalau keterbatasan penelitianmu ada 4, saranmu ada 4 juga. Baik Pak Sparta. Ya, gitu Saya aja. revisi apa nanti Pak. Udah pustakanya, udah pustakanya. Daftar pustaka. Siapa? Saya turun sebentar Pak. Ini Pak. Terus ke bawah pelan-pelan. Ke bawah. Terus. Itu lo Sparta itu pakai dan ya kan Sparta pakai iya. dan. Kan saya bukan di Projen namanya. Dan Baik. itu S itu apa S itu? Nama panjangnya Deva Jria Pak. Apa jangan singkat coba tulisnya namanya apa ya? Oh, coba saya cek sebentar Pak. Ya. Terus yang lain coba kamu tambahkan 2 jenazah lagi ya, terserah deh. Tambah 2 lagi ya. Oh iya, tambah Jenderal Pasparta ya. Ya, jangan ini aja, tambah 2 lagi deh. Saya note dulu ya Pak. Ya, terus nanti kanan itu saya ajar, kanan saya ajar garisnya. Kanan sesuai dengan apa Pak? Kanan itu kan nggak sejajar tuh. Kanan, Oh ya, baik. Baik Pak. kamu saya ajarkan deh.
pilihannya. Kan coba kamu atur sekarang mana tuh? Kan bisa tuh. Masih ajar tuh. Masih ajar tuh. Biasa kalau saya jadi copy file biasanya setahu saya tuh. Gimana, Pak? Copy file macam-macam. Saya ajarkan dong. Gimana, Pak? Sorry, Pak. Kalau nggak saya ajar tuh berarti kamu copy file itu. Copy file di dokumen lain. Oh, Nah, enggak, Pak. Saya ketik sendiri sih, Pak. kamu bisa nggak saya ajar juga deh. Saya ajar deh. Biasanya kalau gini taunya manual, Pak, ngerapihinnya, Pak. Saya ketik sendiri soalnya, Pak, dari jurnalnya, Pak. Coba. Nah, ini juga ini melenceng ke kanan ini ke kiri. Nggak saya ajar. Iya, Pak. Coba deh, Pak. Saya rapiin lagi ya, Pak. Saya harus belajar dulu sih, Pak, untuk rapiin ininya, Pak. Ngerapihin formatnya, Pak. Ya biasa setahu saya itu kalau nggak itu berarti copy file Pak lain. Enggak sih, Pak. Kalau saya ketik manual sih, Pak. Ya, makanya kamu kalau kamu nggak mau dan nggak seperti itu rapikan dong ya. Iya, baik, Pak. Saya rapikan ya, Pak. Jelas saya kan udah puluhan tahun pengalaman saya ngetik tahu saya. Ya, siap, Pak Sparta. Bisa kamu bilang enggak itu. Siap, Pak. Nanti saya rapikan ya, Pak. Nah, Saya, jadi kamu kirim kalau selesai kirim saya draft kamu ini kirim ke draft saya ke email saya terus sama Tunitin juga. oh ya, hasil turnitinnya ya, Pak. Tunitin. Kamu minta Baik, Pak. Tunitin ke pustaka. Oke. Saya uji sendiri, saya ada uji juga saya sendiri. Kamu uji pustaka, saya uji sendiri juga. Saya punya Tunitin juga. Baik, Pak. Jadi kamu uji, saya uji juga. Iya, siap, Kalau Pak. tidak hasilnya nanti saya komplain tuh ya. Baik, Pak. Ya, kamu kirim minta ke pustaka siapa si Arif tuh. Oh ya, Lalu ke kirim. Pak Taufik ya, Pak. Nah, tapi kamu yang draft yang mungkin juga saya uji sendiri juga ya. Baik, Pak. Ya udah. Ya, berarti saya bisa sidang minggu depan nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Ya tergantung kamu ngasih inilah, tergantung kamu ngasih itu udah beres belum ngasihnya. Jangan tanya saya kapan kamu ujian. Bereskan apa sudah minta lu. Kamu jangan peta kompli saya dong. Ya, siap, Pak. Kamu saya suruh kamu peta kompli yang lain. Mana bisa dong. Sama anak kecil, kamu cuci piring dulu. Kapan saya makan, Pak? Ya kamu cuci piring dulu dong. Kapan makan gimana sih? Iya, Pak. Siap, Nah, Pak. jangan gitu dong. Ya. Ya, mohon maaf ya, Pak. Ya, berarti saya selesaikan dulu ya, Pak, untuk revisi daftar pustakanya ya, Pak. Nah, kamu kirim draft saya, terus kamu minta penelitian saya. Ya, siap, Pak. Ibu bilang kalau bilang udah bisa daftar Pak, daftar. Tapi daftar ingat loh, jangan kamu sekali gunakan tantangan saya palsu ya. Iya, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak berani, Pak. Nah, kalau misalnya kasus mahasiswa saya anak sore itu, kalau kena saya nggak akan mau ketemu sama kamu lagi saya. Nggak bisa tutup Iya, itu. siap. Ya jangan ya. Iya, Pak. Saya nggak akan berani, Pak. Ya. Siap. Ada beberapa mahasiswa itu yang palsu dia menghilang aja. Tapi saya sumpahin lah sampai akhirnya. Saya nggak ikhlas. Sampai tangan saya dipalsuin saya nggak ikhlas. Apa mahasiswa itu? S1, Pak. Iya saya tahu lah. Kan masa ya habis ujian nggak pernah datang saya, nggak pernah perbaikan nggak pernah. Itu itu menghilang aja. Berarti kan memalsukan tangan saya. Iya, betul sih, Pak. Indikasinya pemalsuan tanda tangan ya, Pak. Memalsukan tangan saya pastilah itu. Dia habis ujian nggak pernah koreksi sama saya. Itu ya sudah, itu pergi aja. Berarti kan memalsukan tangan saya. Gimana dia menyerahkan tesisnya ke akademik? Benar sih, Pak. Iya, ya Iya, saya sumpahin lah, biar aja lah. Ya, iya, Pak. Ada aja ya, Pak, yang kayak gitu, Pak. ya bahaya. Walaupun saya nuntut tapi Allah kan tahu kan. Betul, Pak. Kan ada Allah yang maha melihat ya, Pak. Yang anak S2 sore, yang pagi juga ada. Karena Enggak, Pak. Saya nggak berani sih, Pak. baru ini tantangan elektronik ini, maka saya suruh mereka tuh datang ke rumah saya untuk tantangan, nggak bisa langsung. Ada berapa nggak tantangan? Ya. Jadi usahakan lah ya. Ya Mas ya. Iya, Pak. Iya, saya Pak. Saya juga kemarin tanda tangan Pak Batara sama Pak Mukis sudah semua sih, Pak.
Ya udah, oke, siap. Ada persetujuan dari Sini ya, beresin Ya, nih. saya selesaikan secepatnya ya Pak. Biar bisa Kalau email saya kasih tahu di WA ya. siap Pak Itu kamu Sparta. ke email saya gitu ya. Itu di WA. Ya, Saya siap Pak. kalau kasih tahu WA, kemungkinan email saya nggak, mungkin lupa saya buka hari itu, mungkin berapa hari nggak saya buka kan. Iya Pak, banyak ya Pak yang email Pak. Ya, Mahasiswa Pak. ketiban emailnya. Siap. Bisa ketiban panjang banget, saya itu nggak saya buka panjang banget ketiban semua. WA aja ketiban. Sekarang Iya Pak, apalagi email ya Pak. udah ya. Ya, siap Pak Sparta. Ya, cepat ya. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya izin live ya Pak. Ya silakan. Ini close nih. Oh ya, Ya. Ya foto dulu kita, foto. ya Pak. Ya, situ ya. 1, 2, 3. Gua saya kirim ke grup apa? Grup WA dulu. Siap. Bentar. Ini yang sebuah tesis. Udah sama skillet ya? Ya, siap. Makasih banyak ya Pak. Ya, oke, silakan live. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Salam.